Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyyah mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bi'afwihi tughfaru dhunubu was-sayyi'at, wa bikaramihi tuqbalul 'ataya wal qurban. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwan musallin, akhwat al-musalliyat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali ta'lim kita pada subuh hari ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi di dalam doa imam kita sudah dipandu dengan doa ini, tetapi Rasulullah SAW mengharapkan, menginginkan setiap subuh dan setiap sore kita membaca doa atau istighfar ini. Dengan suara lirih kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ya arhamar rahimin. Insyaallah Sayyidul Istighfar ini apa-apa lah hafal, Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sudah hafal, Bu? Nah, Sayyidul Istighfar, panglimanya istighfar. Jadi kalau dituliskan bisa saja 4 baris. Istighfar kita yang biasa, astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, Sayyidul Istighfar dibaca pagi menyambut datangnya siang, nanti maghrib menyambut datangnya malam, muqinan, betul-betul yakin Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhan. Jadi istighfar ini gabungan akidah, gabungan syariah, ya, tauhid seorang muslim. Nah, jadi menjelang Ramadan 24 April 2020 ini, kalau bapak dan ibu belum hafal, insya Allah nanti bisa dibuka di internet Sayyidul Istighfar. Kalau tidak di Al-Quran baru kita insya Allah di belakang ini ada lembaran khusus, itu Sayyidul Istighfar atau doa Rabitah. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya awali ta'zim salam hormat untuk guru kita Ustaz Yuliasman, Magister Pendidikan, yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Silaturrahim. Silaturrahmi, silaturrahim. Nah, kalau disukunkan ujungnya, kalau kita belajar tahsin tilawah silaturrahim. Tapi kalau dituliskan menurut bahasa Arab silatu mudhaf, dhammah ar-rahmi atau ar-rahimi mudhafun ilaih. Nah, jadi dua-duanya bisa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan, melalui kebijakan Dewan Kemakmuran Masjid Silaturrahim ini, Pak Ketua dan segenap jajaran, hari demi hari terasa nyaman kita berada di rumah Allah ini. Kita sekarang berada di khairul biqa. Khair sebaik-baik, biqa makan. Al-makan, khairul makan, khairul biqa. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjidullah, masjid Allah. Hari itu ibu-ibu, Rasulullah SAW terpancing emosi sedikit, agak berang Nabi. Mana nenek yang biasa membersihkan Masjid Nabawi? Imra'atun ajuzah. Ada dalam riwayat disebutkan nama ibu ini adalah Ummu Mihjan atau Ummu Mahjan. Mana nenek yang biasa kalau ada pohon-pohon kurma ranting-rantingnya jatuh, sarang-sarang burung,
Nah, jangan dibayangkan Masjid Nabawi seperti hari ini. Ya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, beliau sudah meninggal tadi pagi dan sudah kami kuburkan menjelang zuhur. Engkau sedang istirahat, ya kurang pas lah. Cleaning service Pak, tukang sapu masjid, membangunkan Nabi, pemimpin tertinggi umat. Tidak bisa. Sogan awak kata para sahabat. Marah Rasulullah SAW. Dullani ala qabriha, antar sekarang juga saya ke kuburan. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW sholat jenazah gaib, Ustaz, itu hanya 2 kali. Satu, raja Nasrani namanya Najasyi, terdengar kabar oleh Nabi meninggal, wafat, Nabi sholat dari kota Madinah, sholat jenazah gaib. Tokoh yang meninggal, tapi tokoh ini diam-diam telah mengiklankan kepada keluarga atau orang istana, dia sudah berislam. Aslamtu ma Muhammad. Beda ketika Nabi hijrah ke tempat-tempat yang lain, itu diusir. Tapi di kerajaan Najasyi diterima. Walaupun Najasyi tidak mengiklankan secara umum, tapi orang tahu dia sudah masuk Islam. Sehingga ketika beliau wafat, terdengar kabar, Nabi sholat jenazah gaib dari jarak jauh. Yang kedua, nenek tadi, Ummu Mihjan tadi. Berangkat Nabi dengan sahabat-sahabat besar, maksudnya sabiquna awalun, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Kemudian mutasaffifun, mereka berbaris di depan kuburan tadi. Kalau jenazahnya di depan kita, itu sholat jenazah biasa. Tapi kalau jenazahnya sudah terkubur atau jarak jauh, sholat jenazah gaib. Melihat Nabi berdiri, para sahabat berdiri di belakang Nabi, menyusul yang lain. Ketika selesai sholat, Nabi balik ke rumah, berceritalah. Nanti seperti kita bubar dari kajian ini, saya sudah melihat nenek itu sekarang bermain di taman-taman sorga, berlari ke sana kemari, mengejar seperti seorang anak yang begitu indah dipandang mata, qurrata ayun, lari ke sana lari ke sini. Seperti apa dulu beliau bergegas, jatuh daun kurma di sudut masjid, berlari ke sana, ambil sapu lidi, ambil alat, jatuh lagi, kotor lagi di sana, dengan senang hati. Sekarang dia sudah bermain-main di taman sorga. Itu nenek cleaning service masjid, Pak. Apalagi ketua masjid, apalagi pengurus yang lain yang telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk kita. Pastikan sandal, pastikan sepatu kita untuk selalu ada di masjid manakala Allah memanggil. Tidak di masjid silaturahim, di masjid yang lain, Pak. Pastikan. Karena kalau sandal sepatu kita ada, Ibu, di masjid, berarti kitanya hadir di masjid itu. Terutama subuh, Pak. Subuh itu sulit dicari alasan kita tidak sholat berjamaah, terutama kami laki. Zuhur, asar, maghrib, isya dengan alasan macet, masih bekerja, berkeringat dan sebagainya. Subuh carilah alasan. Saya musafir sama keluarga dari Jakarta Timur, dokek kuburan Olga Saputra, Pak. Ini almarhum Olga Saputra, orang Padang ini. Itu dekat rumah kuburannya di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Subuh tidak ada jamak dan kosornya, Pak. Dijaga. Rasulullah SAW menjaga sholat berjamaah, baik hadaran, hadir, mukim maupun musafir. Dan untuk subuh hampir tidak ada alasan bagi kita kecuali uzur syar'i, hujan besar, sakit, kemudian ya, sedang musafir di jalan. Itu uzur-uzur yang membolehkan kita untuk cari alasan tidak ikut berjamaah gitu. Nah, apalagi rumah kita radiusnya tidak begitu jauh dari masjid, pastikan kita menyusul Ummu Mihjan tadi, Pak, yang sudah bermain-main di taman sorga. Sekali lagi terima kasih Dewan Kemakmuran Masjid Silaturahim. Insyaallah kebersamaan kita di masjid ini menjadi kebersamaan di sorga Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengisi taklim kita subuh hari ini, sebenarnya tuan guru awak yang pantas itu. Ya. Tapi beliau berpesan selama 3 hari saya di sini, tolonglah dibantu kata beliau. Baik, saya ingin mengajak kita semua pada subuh hari ini untuk tadabbur. Tadabbur berarti merenungkan sebuah materi yang jarang-jarang kita dengar. Tadabbur ayat, kita ambil 2 dalil saja dari Al-Quranul Karim. Yang pertama surat Maryam. Jadi setelah surah Al-Kahfi itu ada surat Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Allah, illa wariduha, kecuali dia akan mendatanginya. Ha itu domir pengganti. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, itu sebuah keputusan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Prerogatif Allah. Allah telah ketok palu, hatman maqdiyya, keputusan yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Kalimat yang kita tadabburkan adalah wariduha. Setiap kita akan mendatangi neraka. Ini ayat, kalaulah yang bertanya kepada kita, anak kita, bingung juga kita menjawabnya, Pak. Kita yang sholat seperti ini, di saat saudara kita masih tertidur, kita sudah berada di rumah Allah, tapi ujung-ujungnya masuk neraka ujungnya, Pak. Illa wariduha, warid. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan mendatangi neraka. Di terjemahan Kementerian Agamaku dalam kurung, kecuali pasti mendatangi dalam kurung neraka. Semangat oleh dah. Apalagi yang dermawan telah menyumbangkan Al-Quran, menyumbangkan kipas angin, menyumbangkan, harapan kita adalah surga Allah nanti. Biarlah matematika kali-kali kita berkurang, harta berkurang, tapi kita impakkan untuk jalan Allah, untuk rumah Allah. Tapi ternyata melalui ayat ini, illa wariduha, ujung-ujungnya kita juga akan ke neraka. Nah, perlu kita buka kitab tafsir. Salah satunya adalah tafsir Al-Quranul Azim Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wariduha, setiap kita kecil besar, laki perempuan, Indonesia luar negeri, tinggi besar, kulit putih kulit hitam, pasti akan datang ke neraka. Ternyata wariduha, melintas, Pak. Melintas. Nah, inilah pembahasan kita sedikit pada subuh hari ini, insya Allah menjadi bekal dan ilmu bagi kita. Neraka Jahannam itu adalah titik terakhir perjalanan kita. Setelah nanti melewati padang mahsyar, mizan, hisab, meminum telaga Al-Kautsar, mendapat syafaat uzma dari Rasulullah SAW, setelah berkeliling ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, tidak dapat syafaat, ujung-ujungnya kepada Nabi Muhammad. Sebelum sampai ke surga, neraka Jahannam. Dan di atas neraka Jahannam ada sirat. Sod, ro, alif, to, sirat, jembatan. Nah, jadi semua kita akan mendatangi neraka, bukan masuk, Pak. Maka tetaplah bersemangat beribadah, tetaplah bersemangat menjaga akidah kita. Ternyata semua dipastikan muslim dulu lah, muslim muslimah pasti akan melewati sirat itu.
untuk sampai ke surga. Ini sepakat, tidak ada ikhtilaf para ulama bahwa Harmagedon begitu mengerikan, menakutkan kegiatan padang mahsyar nanti. Ternyata untuk sampai ke surga titik terakhirnya adalah sirat. Nah, ini persiapan-persiapan yang akan kita persiapkan dari sekarang, Pak. Istiqomahkan kaki kita dalam kebenaran, istiqomahkan kaki kita dalam ibadah dan sebagainya. Insya Allah kaki kita akan dikuatkan oleh Allah sampai ke seberang jalan. Nah, di Batang Nubuh Hawa itu karena sampai ke seberang sana atau melewati jembatan itu untuk sampai nak ke Tangun Nawa kalau lewat Suborang. Nah, jemaah rahimakumullah, ini umurun ghaibiyah, itu urusannya urusan yang gaib itu. Maka harus kita turunkan dalilnya, dalil nakli, Al-Quran, hadis, perkataan para sahabat. Nu bisa sembarang berbicara, nu bisa pakai cerita-cerita Israiliyat, tidak bisa pakai cerita-cerita kakek nenek moyang awak. Keurusan sirat. Hadis yang banyak menceritakan tentang sirat diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Sa'id Al-Khudri. Nah, kalau awak yang punya nama Sa'id atau yang punya nama Al-Khudri, itu ternyata sahabat hebat. Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis tentang sirat. Sekarang saya gambarkan kepada kita semua bagaimana sirat yang selama ini kita sebut dengan jembatan. Bahkan dilanjutkan jembatan Siratul Mustaqim. Tapi terakhir ceramah aku perbaiki kalimat-kalimat itu. Intinya berhenti pada kalimat sirat, jembatan. Bisa dengan bahasa sinonim yang lain, apa itu? Tariq, ta ra ya qaf, tariq. Bisa juga pakai kalimat jisrun, jim sin ra, jis. Di Turki itu dulu sebelum Erdogan ini ada jembatan terbesar, Pak. 5 insinyur cerdas melalui tangan mereka jadi jembatan yang dilalui oleh ribuan orang. Saya kalau bawa jemaah umroh dari Bandung, dari Jakarta, itu selalu via Turki dulu, Pak. Kalau Ustaz Yolesman dari via Pekanbaru mungkin atau Malaysia. Kalau kami selalu dari Jakarta atau dari Bandung, jemaah dari Bandung, itu Jakarta ke Turki dulu. Dari Turki nanti baru terbang ke Madinah. Sebentar, dari Turki ke Madinah itu 2,5 jam. Jadi wajar dulu tiba-tiba Khalifah Umar bin Khattab sudah ada di Turki, sudah ada di Istanbul, jalan kaki itu. Ternyata dari Turki ini. Nah, di Turki itu ada museum namanya Topkapi. Di sebelah timur Masjid Nabawi itu ada museum Al-Quran, Bait Al-Quran. Kalau di Taman Mini Bait Al-Quran. Baju asli, jenggot asli Nabi, baju asli putri Nabi Fatimah, kemudian Zubair bin Awam. Nah, itu ada di situ. Tapi jenggot Nabi yang asli dituliskan di situ. Aslu hazil lihya fi madhab Topkapi fi Istanbul. Gitu bahasa Arab. Asli jenggot Nabi ini dititip di museum Topkapi di Istanbul, Turki. Nah, jadi di Turki ini ya pokoknya kan nanti Bapak Ibu-ibu atau yang sudah umroh minta request ke Turki akan sampai ke situ, melihat berbagai macam peninggalan umat Islam dulu. Jadi Ottoman dulu itu memang dipercaya oleh pemerintah Arab Saudi untuk memperbaiki Ka'bah, Pak. Merenov Ka'bah, pakaiannya, dindingnya semua. Jadi peninggalan-peninggalan bersejarah yang bagus-bagus itu dibawa ke Turki. Nah, itu ceritanya. Maka banyak peninggalan-peninggalan para sahabat Rasul itu asli-aslinya itu disimpan di Turki. Nah, 5 insinyur ini menyelesaikan jembatan terbesar di Turki itu. Tapi 1 orang dari 5 insinyur itu tidak hadir. Nah, itu kalau dalam surat kabar berbahasa Arab, Syarqul Ausat, Timur Tengah, menulisnya Jisrun, jembatan terbesar.
mengambil kata jisrun tadi. Jadi jisrun jembatan, torik bisa juga jembatan atau jalan, kemudian sirat apalagi betul-betul jembatan atau jalan. Sedikit menuntaskan yang Turki tadi itu, ternyata satu dari insinyurnya waktu gunting pita launching disaksikan oleh puluhan, ya, ratusan ribu orang, tidak hadir dia. Ternyata setelah selesai gunting pita peresmian jembatan itu, dikunjungi satu orang insinyur tadi ke apartemennya atau ke hotelnya, ternyata temukan secari kertas dan dia Pak. Dalam kertas itu dia tuliskan, laqad zuqtu kulla malazzatil hayah. Semua kenikmatan hidup telah saya rasakan. Insinyur, fasilitas apapun diberikan pemerintah, kecerdasan dan sebagainya, kekayaan, telah saya rasakan semua kelezatan hidup, tapi saya belum merasakan kelezatan yang hakiki. Dan saya yakin di dalam kematian itulah kelezatan yang sebenarnya. Bunuh diri, Pak. Ternyata saudara kita non muslim atau saudara kita muslim yang tidak dekat dengan Allah, dengan syariat ini kosong. Maka bersyukurlah kita yang terus mengisi batin kita dengan, ya, dengan sholat berjamaah, dengan membaca Al-Quran, dengan mendengarkan ta'lim dari guru-guru kita, berbagai disiplin ilmu kita dapatkan. Itu yang membuat kita semakin tegar, semakin tabah, semakin kuat dalam hidup ini. Kalau tidak, jangan-jangan bunuh diri juga. Ini yang sedang viral sekarang ini kan, Ibu, suami istri gantung diri. Suaminya gantung pakai tali, istrinya minum baygon. Di saku suaminya ada tulisan, "Nak, duit ada di dompet, kasih adikmu makan." Ibunya juga nulis surat, "Nak, nanti nenek kamu tolong dijaga. Nak, tolong badan ayah dan ibu dikuburkan satu liang lahat." Jadi dikira bunuh diri itu indah, Pak. Padahal diantara dosa kabair, dosa terbesar adalah bunuh diri. Jangan dikira bunuh diri itu menjadi penyelesai masalah. Setelah bunuh diri itu justru masalah terbesar nanti. Langsung ke bukan melewati sirat lagi, langsung masuk neraka jahanam. Taib jemaah rahimakumullah, Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, adakku minas sya'rah, sirat yang akan kita lewati di ayat 71 surat Maryam ini, modelnya adalah adakku minas sya'rah, lebih tipis, lebih halus dari rambut. Tuh bayang tuh, Pak. Kalau jembatan di mana-mana kita lewati dengan mobil, dengan motor kita, sepeda atau jalan kaki, masih terlihat tebal dan sebagainya. Ahaddu minas saib. Kemudian sirat itu ahaddu minas saib, lebih tipis, lebih tajam dari mata pedang. Aharru minal jamar, lebih panas dari bara api. Mazillah madhadah, licin, kalau sudah licin, madhadah, menggelincirkan orang. Alaihi khatatib wa kalalib wa hasaka wa mufalqaha. Begitu bahasa mengungkapkan tentang sirat itu. Di sana ada besi-besi besar, ada besi panas dan bengkok yang siap mencakar orang. Nah, kalaulah menonga seperti kusirat itu, ikulah saatnya Allah berikan hidup, diberikan nikmat, berbagai nikmat hari ini, mari kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Itu sirat yang digambarkan. Dan sirat itu berada baina zahranai jahannam, berada di antara dua permukaan neraka jahannam. Lewat neraka jahannam,
selamat di sirat tadi sampai ke seberang surga. Nah, itulah gambaran. Makanya dalam hidup ini, hari ini kita sebut dengan weekend ya Pak. Sabtu weekend, libur. Besok Ahad libur. Sekolah-sekolah SDIT libur. Perusahaan Sabtu Ahad mungkin libur juga. Kantor ASN, PNS, non PNS semua. Tapi telapak kaki kita tidak pernah libur. Berjalan mengejar menuju sirat ini. Hari itu anak kita lahir, hari itu seorang bayi lahir, hari itu dia sudah memesan tiket untuk kembali pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW menggambarkan kepada para sahabat tentang sirat ini, syaukis sa'dan, syauk duri, sa'dan pohon sa'dan, perbatasan Irak ya, ke utara Mekah kalau tidak salah, itu sampai ke Baghdad itu banyak waktu itu syaukis sa'dan, pohon sa'dan. Tahukah kalian pohon sa'dan? Kata para sahabat. Iya ya Rasulullah, kami tahu. Para sahabat menjawab, kalau betul-betul tahu itu bahasa Arabnya bukan na'am, bala, ba lam alif, namanya isim maksurah. Bala, benar ya Rasulullah, kami takut lewat di situ, pedagang takut, kaki takut lewat di situ. Syaukus sa'dan, duri pohon-pohon sa'dan. Ketahuilah kata Nabi, duri-duri khatatib, kalalib, hasakah, mufaltohah yang ada di sirat nanti bukan duri kayu seperti ini kata Nabi, tapi dari besi-besi yang panas, besi-besi yang bengkok, ditambah dengan malaikat zabaniyah. Aiku materi ko untuk tadabur ibu dan bapak. Nyambulu sampai beko jam lai makan lontong beko. Anu perlu semangat makan lontong le do. Anu kajian ustaz tadi pulang melak lah. Jangan dulu Pak. Ya. Justru setelah mendapat materi tentang sirat ini, kita harus bersemangat hidup. Bahwa apa yang ada sekarang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ini makan nu kuat beko salat zuhur, nu kuat pe ibu keroju dan sebagainya. Nah, ini namanya lafaz istirak. Nabi sebutkan duri pohon di dunia, disebutkan nanti gambaran. Nabi itu kan guru ulung, metodologi mengajar Nabi itu luar biasa, jadi cepat. Namanya lafaz istirak. Disebutkan duri sa'dan, terbayang oleh para sahabat duri-duri, besi-besi mencangkok di sirat. Di dalam Al-Quran surah Al-Waqiah, Nabi menyebut, Allah menyebut ada sidrim makhdud, tolhim mamdud, sidrim makhdud, pohon pisang. Jangan disamakan nih Bu, jangan disamukan pisang yang awak tobang di ladang awak dengan pisang di sorga. Tapi Allah menyebutkan supaya tergambar zanjabila dalam surah Ad-Dahar Al-Insan, jahe. Nah, itu namanya lafaz isyirak. Allah sebutkan baik sesuatu yang menyenangkan seperti pisang, seperti jahe, kemudian yang menakutkan duri dan sebagainya, timah, nanah, itu untuk mendekatkan pemahaman kita. Pastikan bahwa nikmat surga di atas itu. Nah, jemaah rahimakumullah, maka setelah surat Maryam ayat 71, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari itu bumi ini diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Hari itu langit ini diganti oleh Allah dengan langit yang baru. Nah, ini namanya beriman kepada yang gaib,
Seperti itu. Maka Nabi melarang kita dengan kalimat apa? Halakal mutanatti'un, namanya tanattu. Kita dilarang tanattu. Bapu pula ajaknya, bumi yang terhampar luas itu, kemudian langit itu diganti oleh Allah dengan langit yang baru. Poniang Pak. Lama-lama miring. No semayang ledo. Padahal beriman dengan apa yang Allah tuliskan sudah cukup. Karena Allah Maha berkuasa merubah sesuatu. Memutih kata Allah, orang menghampar di padang mahsyar. Ini Ibrahim ayat 48 ini. Tidak ada polisi tidur sama sekali, tidak ada ungkukan batu. Semua putih, penuh dengan orang. Bayangkan dari Nabi Adam, umat Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, umat Nabi Muhammad dengan kiamat kubro berkumpul di padang mahsyar. Dan itu mudah bagi Allah. Inna zalika 'alallahi yasir. Mudah bagi Allah, Pak. Gelora Bung Karno di Jakarta atau stadion mana, Pak? Gelora Bung Karno itu sekali keluar orang kalau habis nonton bola atau ada deklarasi partai dan sebagainya, ribuan itu, Pak. Bahkan bisa jutaan. Tapi keluar dari Gelora Bung Karno, tahu, Pak, mana yang saudara, Pak? Ustadz Yuli Asman sering main ke Monas, Bu, ke Gambir. Tahu aku mana yang Ustadz Yuli Asman di tengah jutaan orang. Aksi 212 dari tahun ke tahun, baik yang reuni maupun yang asli betul dulu. Yang awal-awal 7 juta orang berkumpul. Tahu awak mana yang kawan awak. Mudah bagi Allah membuat sidik jari, tidak ada yang sama. Per 1 miliar, per 2 miliar. Menurut penelitian kampus di luar negeri itu, per 1 miliar cuma yang sama 2 orang, Pak. Begitu hebatnya Allah membuat desain itu. Apalagi muka dan wajah. Kembar pun anak kita tahu kita ada perbedaannya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Semua berada di situ. Pertanyaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kaifa unas fi zalika? Bagaimana orang, posisi orang waktu itu ya Rasulullah? Itu yang paling perlu kita tanyakan. Maka Nabi menjawab, hum fiz zulmah dunal jisri. Setelah dari padang mahsyar, dalam ketakutan pikiran, dalam ketakutan yang luar biasa, dunal jisri, semua menuju ke jembatan. Nah, sampailah kita ke Maryam 71 tadi. Jadi setelah geliat padang mahsyar, yang ditimbang lah, dikasih kitab lah, ujung-ujungnya kita akan melewati dunal jisri. Nah, dalam hadis ini sirat disebut dengan jisrun. Semua menghadap dan akan melewati jembatan. Nah, terakhir kita sempurnakan. Kaifa yamurrun. Suruh Ustaz. Suruh sunnah ditunda sekoci, Pak, ya, mak tuntas. Kaifa yamurrun. Di antara yang lewat kalbarki seperti kilat. Di antara yang lewat karih seperti angin. Di antara yang lewat seperti kuda, seperti onta, seperti kendaraan lain kata Nabi, seperti orang jalan kaki, dan merangkak. Merangkak, Pak. Merangkak tapi sampai. Dari sekian banyak yang lewat itu, sampai pada poin yang merangkak tadi, tapi ujung-ujungnya sampai, Pak. Inilah yang kita inginkan. Bahkan untuk merangkak ini makhdus najin, dia terjatuh, terpeleset tapi selamat. Ibarat film-film India itu, bintang-bintangnya kan tersiksa semua itu, terakhir baru jadi pemenang, Pak. Merangkak, tertatih-tatih, jatuh, terpeleset, tapi alhamdulillah selamat, Ibu. Terakhir, setelah sekian banyak yang selamat tadi, ada yang yakhtifu khotfah.
Itu yang disambar dengan besi-besi tadi. Sudahlah tipis jembatan itu, di situ ada malaikat Zabaniyah, kemudian ada besi-besi yang berduri, yang mencangkok, yang panas, yang besar-besar tadi. Pada akhirnya apa yang akan menyelamatkan kita di sirat itu? Karena Nabi SAW sudah duluan. Jadi yang pertama kali melewati sirat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Disusul oleh para nabi yang lain. Sampai di seberang sana, doa para nabi adalah Allahumma sallim, dua kata, Allahumma sallim. Jadi sayang Rasulullah kepada kita, sampai beliau sudah di sirat pun menunggu umat di seberangin. Allahumma sallim, ya Allah selamatkan umatku melewati sirat. Para nabi yang lain juga berdoa Allahumma sallim. Maka untuk melewati sirat ini mudah bagi umat Islam. Apa itu? Nur. Yauma taral mu'minina wal mu'minat nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm jannat. Al-Hadid ayat 12. Terlihat mukminin, mukminat bercahaya, kiri kanan depan belakang mereka bercahaya, lewat di sirat ibu. Entah seperti kuda, entah seperti onta, entah seperti angin, entah seperti kilat tadi. Bahkan yang jalan kaki merangkak pun sampai, Pak. Bertemu kita di sorga kembali. Tapi saudara kita yang malang nasibnya, yang tidak memperdulikan syariat Allah, terjatuh dan berlabuhlah di neraka yang mengerikan. Terakhir, neraka jangan dianggap enteng. Neraka apinya itu panas betul. Ada yang bercanda, tidak apa-apalah besuloronya Pak, nengapu doh kalian ke masjid lah, kami tidak, katanya. Besok disiksa malaikat tuh, kami ditendang malaikat tuh, tendangan malaikat tuh kan kuat, terlewat di siratul mustaqim tuh katanya. Sampai ya kami ke surga tuh katanya. Atau main-main kartu, menghabiskan waktu dan sebagainya. Muslim tengok umur, tengok bintik-bintik hitam di tangan lah muncul, buka kopiah lah putih aja rambut, menghabiskan malam dengan bermain dengan sia-sia. Kalian ke masjid lah, sayang besok kalau neraka itu kosong katanya. Apa itu Pak? Waliyazubillah. Ahwanu azabin nar yaumal qiyamah Abu Talib. Seringan-ringan siksaan azab api neraka hanya ada pada paman Nabi Abu Talib. Indaman ta'ala, ketika Abu Talib memakai sandal yang disiapkan oleh Allah, fasilitas khusus untuk Abu Talib, tapi sandalnya bukan madain Jepang, bukan madain Rokan Hulu, madain Allah, produk neraka. Yaghla dimaguhu, dipakai oleh Abu Talib langsung meleleh benak dan otaknya. Sandal itu masih lain telapak kaki Pak, di atas telapak kaki, betis, lutut, paha, pinggang sampai dada Pak. Tapi langsung meleleh benak dan otak. Abu Talib karena menopang dakwah Nabi SAW, tapi akhir hayat tidak mengucapkan la ilaha illallah. Seringan-ringan azab, hadis sahih Bukhari, adalah azab paman Nabi Abu Talib, diberi fasilitas oleh Allah dengan sandal, tapi ketika sandal itu dipakai oleh Abu Talib, meleleh benaknya. Boleh awak nanti itu dapat fasilitas sandal Pak. Mari kita perbanyak nur ini. Semua pekerjaan kita bisa mendapatkan nur di situ. Amal soleh, ketaatan, ketakwaan, cara berpikir, hidup Islami, dan semuanya lah. Banyak yang dipesankan guru-guru kita. Nah kalau layang namun nur, mantap juga itu. Bisa menumpang sampingnya besok Pak. Itu materi saya pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Mungkin sebelum kita berdiri untuk sholat syuruk, ada satu atau dua pertanyaan untuk menjelaskan materi ini.
atau lah takwik sadunya Pak. Tadi itu materi mau tentang qaulul fikri kata Ustaz, cuma dadakan, atau tentang amal soleh gitu. Jadi banyak sebenarnya, cuma Ustaz dadakan gue apa yang terasu sama yang gitu. Baik Pak Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi Al-Hadid ayat 12 tadi itu, mukmin, mukminat, kelihatanlah orang-orang yang beriman itu ada cahaya di sekeliling mereka, dan mereka melewati sirat itu luar biasa. Lewat dengan selamat. Tidak terasa tipis seperti rambut, tipis seperti mata pedang, lebih panas dari bara api tadi. Justru menyenangkan bagi mukmin mukminat tadi. Maka amal soleh secara umum itulah yang akan kita perbanyak. Apa itu amal soleh? Ma yuhibbullah wa yardah. Apa saja yang dicintai oleh Allah dan diredhoinya itu amal soleh. Kerjakan. Kalau dalam hadis tentang menyelamatkan dalam sirat itu, saya kumpulkan itu ada sekitar 5 poin. Di antaranya adalah berjalan ke masjid. Karena berjalan ke masjid ada cahaya. Nah, itu. Dulu tidak ada listrik, Pak. Tidak ada penerang otomatik, orang pakai obor dan sebagainya. Tapi menerobos Isya, menerobos maghrib sudah malam, apalagi subuh. Cahaya yang kita buat di dunia ini menjadi cahaya kita di sorga nanti. Mencintai masjid, kemudian meyakini rukun Islam. Islam ya, syahadat, menjaga sholat, menjaga zakat, menjaga puasa, menjaga haji kita. Kalau belum mampu haji, umroh. Nah, tapi untuk sekarang ini ditutup dulu. Sehingga yang tawaf sekarang tuh burung-burung, Pak. Ya. Nah, yang belanja ke mall Zamzam Tower atau Syirka Abdul Latif ya, atau Bin Daud agak sepi gitu. Memang sepi. Kemudian yakini rukun iman. Rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kemudian takdir. Jadi intinya semua amal soleh kita insya Allah itu akan mendekatkan kita kepada Allah dan menyelamatkan kita melewati sirat nanti. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ada lagi Pak? Kalau tidak, tadi sudah saya sampaikan sedikit perbaikan, namanya taswib atau tashih, karena ini urusan yang gaib ya. Jadi satu, ketika kita menyebut jembatan yang menghampar di permukaan neraka jahanam, cukup kita sebut jembatan saja, karena hadis atau ayatnya seperti itu. Berdoa kita agar Allahumma sallimni fis sirat, ya Allah selamatkan saya di dalam sirat atau melewati sirat. Inspirasi guru awak dari dulu, kemudian entah siapa yang mengajarkan menyebut sirat jembatan tadi dengan siratul mustaqim. Mungkin dalilnya mungkin dari Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Padahal siratal mustaqim yang dimaksud di ayat ini, dibuka tafsir Ibnu Katsir, Islam itu jalan yang lurus, Pak. Al-Quran jalan yang lurus. Mengikuti hidup Nabi mulai dari makan, tidur dan semuanya itu siratal mustaqim. Jadi ketika kita menyebutkan jembatan tadi, cukup ya Allah selamatkan saya di jembatan sirat. Jangan pakai kata mustaqim, karena jalan yang lurus itu yang dimaksud tadi itu. Kalau tidak Islam ya berarti Al-Quran atau sunnah-sunnah Nabi, mengikut Nabi SAW. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hadis tadi cukup dengan lebih tipis dari mata pedang, lebih tajam dari mata pedang, lebih halus dari rambut. Cuma macam aku dari Sony dapat dari guru, rambut tuh dibelah 7 puluh kata guru tuh. Nah, dibelah 7 ini maksudnya kalau kita sebutkan itu dari hadis, ini tidak boleh. Dalam kajian mustalah hadis, ilmu hadis ya, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan itu bukan dari Nabi tidak boleh
Ya, jadi dengan lebih tajam dari pedang, mata pedang lebih tipis dari rambut, lebih panas dari bara api, itu sudah lebih dari cukup tuh Pak. Tak takut awak itu bayang awak bisa lewat tu. Saya dalam tutian buluh sampai antara danau dengan danau, terjatuh jauh gitu. Nah itu diantara perbaikan-perbaikannya, karena urusannya ini urusan yang gaib gitu. Memang guru-guru orang tua kita dulu sesuai dengan zamannya ingin agar muridnya itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Hati-hati nak, jago puasa kalian, jago solat kalian, besok lewat di Siratul Mustaqim tu sampai kalian ke seborang. Tuh. Jadi kalimat Siratul Mustaqim itulah jadi satu paket gitu. Sehingga ketika baca Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami Allah ke jalan yang lurus. Sebenarnya tafsirnya di ayat 7 itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang lurus tadi, bukan jalan orang Yahudi, bukan juga jalan orang Nasrani, bukan ya jalan orang yang sesat dimarahi oleh Allah. Berarti ayat itu nulis sampai pawik dengan Siratal Mustaqim pembahasan awak gitu. Pembahasan kita ini di Maryam 71 dengan apa tadi? Ibrahim ayat 48. Baik, terima kasih. Apabila ada kekhilafan dalam majlis ini, kita tembus dengan kafarat, dan kafaratnya adalah doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.